Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sintayong resmi menyudahi masa jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025 kemarin. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh Erick Thohir dan jajarannya di PSSI dalam sebuah konferensi pers. Ada beberapa alasan, termasuk salah satunya adalah karena adanya masalah internal dalam klub. Adanya sesuatu yang menurut Erick adalah dinamika internal membuat PSSI akhirnya mengambil langkah besar. Lalu, kalau memang ada dinamika di dalam internal, dalam hal ini antara pemain dan pelatih, kenapa semua pemain timnas menangisi kepergian Sintayong? Kenapa pula beberapa dari mereka malah terkejut dengan kabar kepergian Sin? Sebelum menonton, jangan lupa tetap subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan setiap update menarik seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment setiap harinya. Sintayong datang menangani Timnas Indonesia dalam kondisi yang bisa dibilang sedang carut-marut. Pelatih pendahulunya Simon McManamy gagal total menjalankan mandat yang diberikan untuk menangani skuad Garuda. Indonesia kerap babak belur menghadapi lawan-lawannya, bahkan yang kelasnya jauh di bawah kita sekalipun. Perlahan namun pasti, Sintayong berhasil mengubah gaya permainan Timnas menjadi lebih atraktif. Hal pertama yang diajarkan pelatih berpaspor Korea Selatan ini kepada para pemain Timnas adalah passing. Hasilnya dapat dilihat, Indonesia yang sekarang punya kualitas permainan yang jauh lebih bagus dengan era-era terdahulu. Berapa banyak masyarakat yang baru-baru ini ikut terdorong menyaksikan Timnas kembali? Tentunya animo masyarakat ini tidak hadir hanya karena Indonesia menorehkan prestasi di kancah internasional. Selain menoreh prestasi, Timnas Indonesia kini menyajikan sesuatu yang segar dan tidak pernah disaksikan sebelumnya. Suka atau tidak suka, Sintayong telah mengubah cara pandang dunia terhadap Timnas Indonesia. Skuad Garuda yang sebelumnya bermain tidak terstruktur kini mulai memahami artinya disiplin dalam sebuah permainan sepak bola. Selain itu, gaya umpan-umpan pendek khas sepak bola modern memberikan sentuhan baru yang segar buat Timnas. Perubahan yang dibawa Sintayong selama 5 tahun agaknya layak menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh revolusioner sepak bola Indonesia. Sayangnya, sang revolusioner tidak bertahan lama. Erick Thohir memutuskan mengakhiri kerjasama antara PSSI dengan sang pelatih tepat pada hari Senin 6 Januari 2025, hanya beberapa hari setelah Sin mengunggah ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Indonesia melalui laman Instagram pribadinya. Keputusan PSSI memecat Sintayong tentu saja memantik reaksi banyak pihak. Tentunya karena keputusan tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa. Satu pernyataan menarik pada akhirnya terlontar dari mulut Erick Thohir. Erick menyebut ada dinamika yang terjadi di ruang ganti yang menyebabkan hubungan antara pemain dan pelatih merenggang. Logisnya, kalau yang dimaksud Erick Thohir sebagai dinamika adalah kurangnya komunikasi, maka dinamika ini bisa saja terjadi. Semua orang tahu kalau para pemain Indonesia kebanyakan adalah pemain-pemain lokal dan blasteran Belanda. Itu artinya para pemain ini berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, Belanda, atau bahkan Inggris. Sintayong sementara itu tidak menggunakan 3 bahasa tersebut sebagai sarana berkomunikasi. Untuk alasan itulah Jong Suk-so alias JJ hadir di tengah-tengah Sin dan para pemain sebagai juru bahasa. Perbedaan bahasa ini mungkin adalah dinamika yang dimaksudkan Erick dalam sesi jumpa persnya. Namun dalam sebuah wawancara bersama salah satu stasiun TV Tanah Air, Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan bahwa masalah bahasa ini bukan dinamika yang disebut Erick. Arya menuturkan ada sedikit perpecahan di ruang ganti tepat sebelum laga melawan Tiongkok. Aroma konflik itu menurut Arya makin kental dirasakan ketika Timnas kalah melawan Jepang. Beberapa akun media sosial juga menyampaikan kalau sempat ada diskusi taktik antara beberapa pemain seperti JIS, Tom Hai, Max Hilgers dengan Sintayong. Narasi yang sama menuturkan kalau Sin marah dengan diskusi ini. Sin menganggap para pemain yang berusaha menyampaikan aspirasinya terkait taktik ini sebagai sosok yang tak tahu diri karena berani mendahului keputusan pelatih.
Pada intinya, PSSI seakan berusaha memberitahu semua orang kalau Sintayong tidak akur dengan beberapa pemain di ruang ganti. Indikasinya mengarah pada pernyataan bahwa beberapa pemain ini tidak sepakat dengan taktik Sintayong. Dari sinilah Erick Thohir memutuskan mengambil langkah berani. Dengan alasan tidak mau ambil resiko lebih besar jika kerjasama ini dilanjutkan. Erick Thohir dan Arya Sinulinga boleh menyampaikan kalau internal klub sedang tidak sehat semenjak laga melawan Tiongkok. Namun setelah pemecatan Sin resmi diketahui halayak, satu momen terasa agak mencurigakan. Coba pikir bagaimana bisa para pemain berkonflik dengan pelatih kalau para pemain timnas sendiri ikut bersedih atas kepergian Sin. JICS kapten timnas yang namanya dibawa-bawa dalam narasi adanya konflik dengan Sintayong di timnas nyatanya ikut bersedih. Pemain yang akrab disapa Bang J itu menuliskan isi hatinya lewat sebuah unggahan Instastory. Coach, terima kasih atas semua kenangan yang kita buat bersama. Kita menoreh sejarah dan saya selalu menghargai setiap momen yang kita miliki. Tulis Isis. Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, dan Rizky Ridho kompak menyampaikan kesedihan mereka atas kepergian Sintayong. Marcelino tampaknya menjadi yang paling terpukul. Di mata pemain 20 tahun tersebut, Sin bukan cuma seorang pelatih, tetapi juga seorang mentor yang ia anggap seperti ayah sendiri. Tak heran jika Marchang mengibaratkan seperti dunia mau runtuh ketika ia menerima kabar Sin dipecat dari jabatannya. Memang tidak semua pemain mengucapkan selamat tinggal pada Sintayong. Tapi melihat respon beberapa perwakilan saja, publik kembali bertanya-tanya. Siapa pemain yang dimaksud sempat membuat dinamika di ruang ganti? Bahkan, JICS yang disebut ikut terlibat juga menyampaikan kesedihannya atas kepergian Sin. Bisa dilihat lagi, apabila sebuah tim kehilangan kepercayaan kepada pelatih, maka game plan tidak akan bisa berjalan. Tapi faktanya, game plan Sin rasanya masih berjalan dengan baik di tiap laga. Bahkan di saat Indonesia kalah lawan Tiongkok sekalipun, adaptasi taktik Sintayong patut diapresiasi karena mampu mendominasi di babak kedua. Terlepas seberapa anehnya pemilihan skuad sang pelatih di laga ini. Erick Thohir sendiri yang mengatakan kalau segala permasalahan di timnas akan coba ia ungkap secara transparan. Tapi, sadar atau tidak, Erick tidak memberikan pernyataan yang memuaskan perihal pemecatan Sintayong. Apalagi, Erick tidak menyebut secara spesifik dinamika apa yang dia maksud pada ucapannya ketika jumpa pers. Banyak pihak yang masih merasa belum puas atas keputusan Erick dan PSSI. Bukan perkara meminta PSSI membatalkan pemecatannya, tapi lebih ke arah transparansi dan logika yang ada dalam benak asosiasi tertinggi sepak bola Indonesia ini. Momen pemecatannya saja dirasa tidak pas karena tidak ada momen darurat yang membuat Sin harus dipecat sekarang. Salah satu kelompok pendukung timnas Ultras Garuda Indonesia bahkan sempat memberikan surat terbuka untuk Erick Thohir. Isinya meminta orang nomor 1 PSSI itu memberi alasan rasional terkait pemecatan Sintayong. Karena apa yang beliau sampaikan di konferensi pers terasa masih gamang dan penuh dengan tanda tanya. Sampai narasi ini ditulis, bahkan ada narasi yang mengatakan kalau semua narasi yang dibuat terkait adanya konflik internal ini hanyalah ulah buzzer yang memang ditugaskan membuat berita-berita demikian. Memang tuduhan ini tidak bisa sepenuhnya dikatakan benar. Tapi dengan pernyataan yang mengambang, itu berarti PSSI membiarkan bola panas bergulir di masyarakat tanpa ada penjelasan gamblang dari mereka. Akhir kata, setelah Sintayong, PSSI akan menunjuk pelatih baru yang namanya masih belum diungkap oleh Erick Thohir dan jajarannya. Terlepas dari segala drama yang terjadi, sebagai fans ada baiknya kita dukung pelatih baru ini supaya bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, yang memang sudah jadi harga mati Erick dan kawan-kawan serta seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Jadi, bagaimana menurut football lover sendiri? Dinamika apa yang dimaksud Pak Erick selama ini? Komen di bawah ya!